Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling Islam IAIN Surakarta yang kebetulan mengambil mata kuliah filsafat dakwah. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang tugas filsafat dakwah. Namun sebelumnya marilah kita awali perkuliahan kita ini dengan bacaan umul kitab. Harapannya apa yang akan kita perbincangkan, kita pelajari, ada manfaat dan barokahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sebelum membahas tema yang akan kita bahas di sini, saya membahas tentang tata tulis dulu ya. Yang pertama, nanti pekerjaan Anda diketik di kertas kuarto. Meskipun soft file ya, nanti itu lewatnya dengan menggunakan kertas kuarto A4. Untuk margin kiri dan atas itu 4 cm, sedangkan kanan, right, dan bawah, bottom itu 3 cm. Minimal 7 lembar dengan 1,5 spasi ya. Jadi nanti full 7 lembar itu dengan 1,5 spasi. Referensinya minimal 7 jurnal. Jadi caranya pakai mesin pencari Google itu, nanti belakangnya kamu titik PDF ya. Itu akan muncul jurnal-jurnal, tentu jurnal yang terkait dengan pembahasanmu tentang filsafat dakwah tentunya. Kemudian cara memberikan referensi menggunakan body note dengan program Mendeley. Cari di tutorialnya YouTube. Nanti biar kalau kamu punya laptop sendiri harus diinstal dengan program Mendeley. Dikirim secara kolektif, nanti tolong koordinator kelas membuat satu folder itu, nanti dikompres bisa, dikirim ke email saya kangholil74@gmail.com. Kemudian lama atau waktu menugaskan adalah 2 minggu setelah tugas ini diberikan. Langkah pertama untuk makalah Anda adalah Anda memilih tema dari beberapa kiai yang saya tulis di sini. Yakni carilah YouTube. Jadi bahan kajiannya ini di YouTube. Carilah YouTube dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Kemudian Kiai Haji Said Aqil Siraj, Prof. Quraish Shihab, Prof. Nazaruddin Umar, Prof. Said Aqil Al-Munawar, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Jadi langkah pertama adalah Anda mencari YouTube-nya 8 orang ini. Tapi tidak 8 orang ya, nanti
referensi 1 sampai 5 Kiai Haji Mustafa Bisri, 6, 10 Kiai Haji Said Akil Siraj, 11 sampai 15 Prof. Quraisy Shihab, dan seterusnya. Aturan kerjanya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Anda cari 3 YouTube dari tokoh kiai atau ustadz di slide sebelumnya, mulai dari Kiai Haji Mustafa Bisri sampai Gus Baha itu. Jadi satu orang mencari 3 YouTube dari tokoh yang diambil, misalnya Kiai Haji Mustafa Bisri ya 3. Karena tokoh Kiai Haji Mustafa Bisri dikerjakan oleh 5 orang, usahakan 5 orang ini ngambilnya berbeda-beda. Kalau terpaksanya sama ya sudah, cuman usahakan berbeda karena Kiai Mustafa Bisri itu kajiannya banyak. Nah, nanti dari 3 YouTube yang Anda ambil, tolong linknya atau apa ya linknya itu nanti disertakan dalam referensi. Kemudian setelah dapat ya, itu kamu kerjakan makalahmu yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang masalah tentu membahas tentang apa yang dibicarakan oleh tokoh tersebut, oleh kiai tersebut. Misalnya masalah riba, masalah jilbab, ikhlas, kemudian sholat, barangkali seperti itu. Kamu ambil itu latar belakangnya apa kira-kira. Terus kamu rumuskan masalahnya, mulai dari 5W, 1H. What, where, why, when, who, dan how itu. Kamu pilih salah satu. Misalnya, bagaimana konsep jilbab menurut siapa? Menurut Adi Hidayat atau menurut Gus Baha, misalnya seperti itu. Terus, kamu bahas. Tadi saya di awal itu meminta ada 7 referensi dari jurnal. Nah, jurnalnya ini kamu ambil untuk pembahasan, untuk memetakan. Terus kemudian ditarik kesimpulan. Lah, kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kamu tulis dulu di poin kedua. Tidak lupa juga kerangka filsafat dakwahnya digunakan, yakni ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Setidaknya ada 3. Kalau metodologi tidak disertakan itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Jadi nanti kamu baca sendiri, cari apa itu ontologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi. Jadi kalau metodologinya kalau dikeluarkan, misalnya seperti itu. Sertakan pendapat atau komentar Anda terhadap tokoh yang sedang Anda bahas. Jadi, sebagai mahasiswa, kita dilatih untuk memberikan argumentasi kita. Barangkali kita cocok, yang mendukung, memperkuat dengan bacaan jurnal misalnya. Atau kita tidak sependapat. Nah, kita juga berdasarkan jurnal misalnya. Jadi, apa yang kita pikirkan tentu bisa jadi sama karena cocok seide atau bisa jadi kontra, itu biasa. Jadi yang harus diingat, jangan lupa sertakan pendapat atau komentar Anda terhadap tokoh itu. Aturan presentasi. Perlu diingat bahwa tugas ini merupakan tugas individu. Ya. Kemudian setiap mahasiswa yang mengerjakan ini bertanggung jawab secara mandiri. Meskipun satu tokoh
satu tokoh yang diambil, misalnya Kiai Haji Mustafa Bisri, usahakan YouTube-nya ini berbeda itu. Jadi kan tugas ini kan mandiri. Mandirinya satu orang, Kiai Haji Mustafa Bisri, dikerjakan oleh 4 atau 5 mahasiswa kan. Paham ya itu? Lah, satu orang itu mengambil 3 YouTube-nya Kiai Haji Mustafa Bisri. Sehingga nanti kaya. Ada 4 atau 5 mahasiswa ini, kalau 4 kali 3 kan 12, 5 kali 3 15. Artinya di situ nanti ada 15 YouTube yang akan dianalisis. Nah, untuk presentasi dari 4 atau 5 mahasiswa ini, satu tokoh yaitu Kiai Mustafa Bisri misalnya, itu diwakili oleh salah satu dari kalian. Ya, sedangkan yang lain membantu bila ada pertanyaan-pertanyaan. Agar mudah untuk presentasinya nanti diurut saja dari nomor 1 yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri sampai nomor 8 Kiai Haji Bauddin Nur Salim atau Gus Baha. Kemudian diskusinya nanti melalui WA Group saja saat kuliah berlangsung, sedangkan untuk presensinya melalui e-learning. Penutup, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di WA Group ataupun kolom komentar. Bismillah, semoga ada berkah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.